Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fina Syakila, NPM 22060611583 dari kelas Mekanika Fluida 03. Di video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai contoh soal mekanika fluida dengan menyelesaikannya dengan menggunakan metode DI5. Oke, di sini saya mengambil soal, di mana soalnya ini adalah air mengalir secara steady melalui nozzle horizontal dibuang ke atmosfer. Pada sisi inlet, diameter nozzle D1 dan pada sisi outlet D2. Turunkan persamaan untuk beda tekanan minimum yang dibutuhkan pada nozzle untuk menghasilkan kapasitas aliran terbentuk Q. Hitung tekanan sisi inlet jika D1 atau sisi inlet diameter nozzle sebesar 75 mm dan D2 yaitu sisi outlet sebesar 25 mm dan Q yang diinginkan adalah 0,2 mm pangkat mm pangkat 3 per second. Oke, di sini karena kita menggunakan penyelesaian dengan menggunakan metode derivat, di mana pertama-tama kita harus conscious atau sadar terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. Kita harus sadar eh, jika ketika kita ingin mengerjakan soal ini, kita harus selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua, kita yang kedua itu adalah intention atau niat, di mana intention atau niat ini kita harus mengerjakan soal itu harus selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang ketiga adalah initial thinking about the problem. Di sini kita dapat menguraikan propertiesnya atau menguraikan apa saja yang diketahui di soal, di mana di soal ini diketahui nilai D1, yaitu sisi inlet diameter nozzle, yaitu sebesar 75 mm, lalu D2, itu sebesar 25 mm, dan P2 itu sama dengan tekanan atmosfer. Kemudian kita bisa memvisualisasikan soal ini menjadi gambar seperti ini. Oke, selanjutnya setelah kita sudah menguraikan properties yang diketahui soal, kita masuk ke yang ketiga, yang keempat, yaitu adalah idealization atau modeling, di mana idealization atau modeling ini kita menggunakan persamaan apa yang akan digunakan di soal ini. Di mana di soal ini kita akan menggunakan persamaan Bernoulli, di mana persamaan dasarnya adalah P1 per rho ditambah V1 kuadrat per 2 ditambah GZ1 sama dengan P2 per rho ditambah V2 kuadrat per 2 ditambah GZ kuadrat. GZ2. Nah, kemudian di sini di soal diketahui keadaan steady state, di mana keadaan steady state itu hasilnya akan sama dengan 0, di mana uh, dou per dt integral rho d volume ditambah integral rho v dA. Di sini kita bisa mengasumsikan steady, incompressible, tidak ada gesekan, dan aliran sepanjang streamline itu Z1 sama dengan Z2. Kemudian, berdasarkan asumsi tersebut, kita dapat mendapatkan persamaan Bernoulli antara titik 1 dan titik 2, di mana persamaannya itu adalah P1 sama dengan P1 min P atmosfer sama dengan P1 min P2 sama dengan rho per 2 dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat. Kemudian kita sederhanakan persamaannya menjadi rho per 2 dikali V1 kuadrat dalam kurung V2 per V1 kuadrat min 1. Oke, berdasarkan persamaan kontinuitas, kita memiliki rumus juga dasar yaitu Q sama dengan V1 dikali A1 sama dengan V2 dikali A2. Kemudian kita bisa memindah ruas, jadi persamaannya menjadi V2 per V1 sama dengan A1 per A2. Kemudian kita dapat nilai V1 itu sama dengan Q per A1. Nah, setelah kita mendapatkan V1, kita akan masukkan V1 ini ke persamaan yang udah kita dapat, yaitu V1-nya. Jadi persamaannya menjadi P1 sama dengan P2 dikali Q kuadrat per A1 kuadrat dalam kurung A1 per A2 kuadrat min 1, di mana A atau luas permukaannya adalah lingkaran yaitu Pi D kuadrat per 4. Kemudian ketika kita masukkan ke dalam persamaan tadi, maka Pi per 4-nya akan coret, maka persamaannya menjadi P1 sama dengan 8 rho Q kuadrat per P2 P kuadrat D1 pangkat 4 dikali dengan dalam kurung D1 per D2 pangkat 4 dikurangi 1. Oke, kemudian setelah di sini kita dapatkan nilai P1-nya, nilai tekanannya, di mana kita sudah membuat persamaan akhirnya. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu I kelima, itu adalah instruction,
di mana instruction adalah apa sih yang ditanya di soal. Nah, di soal ini kita ditanya hitung tekanan sisi inlet dengan D1 sama dengan 75 mm, D2 sama dengan 25 mm, dan rho adalah 999 kg per meter pangkat 3 atau 1000 kg per meter pangkat 3. Dengan Q sama dengan 0,2 meter pangkat 3 per second. Oke, karena kita sudah mendapatkan persamaan sederhananya yaitu P1 sama dengan 8 pi Q kuadrat ini. Kemudian kita tinggal memasukkan angka-angkanya saja. Jadi sama dengan P1 sama dengan 8 per pi kuadrat dikali 999 kg per meter pangkat 3 dikali 1 per 0,075 pangkat 4, di mana milimeter akan diubah menjadi meter dikali sama Q2 dalam kurung 3 pangkat 4 min 1. Kemudian kita akan mendapatkan hasil P1-nya yaitu 2,005 dikali 10 pangkat 9 Q kuadrat. Nah, kemudian di sini di soal juga diketahui jika Q-nya sama dengan 0,2 mm meter pangkat 3 per second. Kemudian kita bisa tinggal masukin 0,2 ini. Jadi ke persamaan P1 ini, maka dapat dihasilkan P1 itu sebesar 820 kilopascal. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.